Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bahwa hidup adalah sebuah safar, perjalanan, tidak ada pemberhentian. Maka di dalam agama diceritakan pernyataan Nabi Ibrahim, inni lahibun ila rabbi sayahdini, aku akan berangkat kepada Tuhanku, dialah yang memberi hidayah kepadaku. Nabi Ibrahim menyatakan diri, saya berangkat, pergi, musafir, bergerak kepada Tuhanku, kepada Rabbi Tuhanku. Saya dini, dialah yang akan membimbing aku. Maka kembali kepada hidup musafir. Ada musafir zahiran, ada musafir batinan. Musafir zahiran bisa Banda Aceh, Medan, Jakarta, di luar negeri, itu musafir zahiran. Boleh dengan kendaraan darat, kendaraan laut, atau kendaraan udara, itu musafir zahiran. Tapi jauh lebih penting musafir batinan. Kita tetap di tempat, tapi batin kita musafir. Batin kita, roh kita, kalak hati kita musafir. Musafir, kon badan yang musafir, hati, roh. Kemana musafir? Ila ma'rifatillah, kepada terus mendekat kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk bagaimana jadi hamba Allah. Kenapa kita tidak bergerak? Karena tidak hidup batin, roh anaudi, tidak hidup, enggak hidup. Makanya biasa saja, bedak kakak mati, kita bawa ke hati untuk mati. Tapi tidak ada perasaan, sudah dekat mati. Gaya hidup kita, gaya hidup tidak mati-mati. Itulah gaya hidup kita. Siapa saya? Orang yang tidak mati-mati. Inilah saya. Begitulah gaya hidup kita. Makanya makna safar batin, yaitu musafir, bagaimana roh kita, hati kita, sir kita, semua lub itu bergerak, ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah, mengenal zat. Tidak mungkin zat Allah di dunia tidak akan pernah kita dapat mengenal. Nah, mungkin itu di sana nanti, di akhirat. Di akhirat pun tidak setiap hari. Dalam banyak hadis diceritakan hanya hari Jumat jumpa dengan Allah. Ma'rifah, jumpa itu hanya hari Jumat. Lalu bagaimana juga mengenal Allah? Mengenal sifat Allah. Punya sifat 20 wajib yang perluannya butuh hafal. Sifat 20 wajib harus kita tahu wujud, qidam, maqam, falafatu, awati, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudra, iradah. Terus sederhana sampai 20. Jangan wujud tak bisa. Itu tidak pandai, tidak tahu. Karena memang mengenal zat tidak dapat, mengenal sifat Allah. Maka di dalam kitab Kashful Asrar diceritakan apa itu sifat Allah dalam diri kita. Roh, nyawa, ibaratkan lagi nyawa. Sifat Allah itu roh kita. Roh kita itulah sifat Allah yang hadir di dalam diri kita. Ya, terlepas beda pendapat, tapi begitu saja makna sifat Allah itu
disimbolkan dengan roh. Kalau tidak ada roh, maka sama dengan tidak hidup. Kita ada roh, tapi tidak ada sifat Allah. Hanya muturi meskipun Allah 20, hanya hidup. Maka orang yang tidak bertauhid, orang mati, walaupun masih hidup. Orang yang tidak bertauhid, tidak mengenal sifat Allah yang 20, itu orang mati. Walaupun hidup, mati. Maka fatal sekali. Ya, fatal, makna fatal sangat berisiko. Karena mengerti sifat Allah yang wajib, bahzat Allah sangat fatal. Ya, kembali saya ibu, makanya nyokul dengan danyo safir mengenal sifat, mengenal asma Allah, ya, yang dalam hadis diceritakan 99, ya, sering baca asma Allah. Maka kembali Kashful Asrar, apa itu asma Allah, disebutkan dengan istilah qalbu, hati danyo, dan itu bagian daripada asma Allah. Lagi yang bundit tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Salam. Di kulumbohnya, ya bagus kan? Malah dikatakan dalam hadis, siapa yang menghafal Asmaul Husna, nama Allah yang 99, sama dengan orang yang sudah ada tiket surga di tangan, dibantai dengan tiket surga Bajaro. Rupanya sederhana, 99 nama Allah itu. Dikatakan orang yang menghafal 99 nama Allah, dia itu sama dengan sudah punya tiket surga. Kembali kepada ibadah kita malam ini. Berat. Bagaimana enggak berat? Inna anzalnahu fi lailatul qadri mawlaqo. Inna a'tayna. Cukup berat lebah itu. Maka dia membulinya. Bak ni. Nak apa-apa. Mana enak-enak masuk surga? Tak usah payah-payah. Bulan kena surga. Tak ada. Minta jabatan kau iku boleh jungkir balik. Itu belum tentu ada jabatan. Macam cara untuk mendapat apa kelebihan di dunia, apalagi kelebihan akhirat. Maka di dalam doa ini ada 3 keutamaan yang paling penting kita pahami. Pertama, kita menyatakan Tuhan, la tanfa'uka ta'ati, ibadatku, taatku tidak sedikit pun manfaat untukmu. Allah dengan kita taat, dengan kita ibadat, tidak tambah derajat Allah, tambah senang Allah, kenyang Allah gara-gara ibadat kita. Tidak. Terus wala tadurruka maksiati, sebaliknya aku maksiat tidak membuat mudarat bagimu. Aku maksiat, engkau tidak jadi mudarat. Allah Ta'ala hanya juga gatin Allah gara-gara maksiat. Semua hamba Allah tidak ada salah, tidak ada ini, tidak ada itu. Apa Allah jatuh? Enggak. Ya, lalu bagaimana? Taqabbal minni ma la yanfa'uka. Terimalah ya Allah dariku apa yang tidak ada guna untukmu. Untuk Allah tidak ada guna, taat kita, ibadat kita, tidak ada manfaat. Terus wa'fir ma la yadurruka, ampuni ya Allah ya segala hal yang tidak membuat mudarat bagimu. Banyak dosa, tapi Allah kan tidak jadi mudarat dengan dosa kita, dengan salah kita. Allah kan tidak tersiksa. Biasa. Siapa juga manfaat mudarat kembali kepada kita. Yang kedua, ya Allah, ya, aku tidak ada apa-apa, lalu engkau ciptakan aku dan aku jatuh dalam dosa. Ya Allah, aku tidak ada apa-apa, lalu engkau ciptakan aku. Jangan benar. Tanya hana wajibnya, jaiz, boleh ada, boleh tidak.
Makanya biasa saja kita punya anak, tidak punya anak, itu bukan hak kita, itu jatah dari Allah. Kalau dikasih boleh, enggak dikasih pun boleh. Hak Allah, hak penuh pada Allah. Bukan kita sudah punya anak hebat, kita tidak punya anak tidak hebat. Tidak ada, tidak bisa kita kondisikan. Itu hak Allah, pemberian Allah. Okeylah kita rakyat biasa, dokter banyak juga belum dikaruniai anak oleh Allah. Banyak sekali. Maka kita bilang, ya Allah, aku tidak ada apa-apa. Lalu engkau cipta dan engkau buat aku nikmat, lalu jatuh dalam dosa. Fa inni muqirrun bi dunubi. Aku mengaku, ya Allah, banyak sekali dosa. Mengaku, ya Allah, banyak sekali dosa. Jika engkau ampun, maka tidak ada yang kurang kerajaan. Jika engkau azab, tidak ada yang bertambah kekuasaan. Engkau ampun, hanya berkurang kerajaan. Ngadu, hanya bertambah derajat ya Allah. Yang pilih pernyataannya, ya Allah, engkau masih mendapat orang yang boleh engkau azab. Telah Hindu Jid ada telah Hindu Ahok ada Luhut Binsar Panjaitan kau jid ada yang baik ada tu maka benar karena seandainya engkau mengazab aku maka aku tidak memperoleh siapa yang menyayangiku. Hanali ulun yang sayang dulu rekan yang nak sayang saya hanya engkau ya Allah. Karenanya poin yang kelima juga cukup lagak sebuah pernyataan bagaimana mendapat ampunan pada Allah. Ya Allah, engkau masih banyak orang lain yang boleh engkau azab selain aku. Karena jika engkau mengazab aku tidak memperoleh siapa-siapa yang menyayangiku. Maka bergugah nyo doa taubat yang cukup lagak dah suarakan makbul aja ya disuarakan. Enggak salat boleh, baca doa mentong boleh, salat hanya doa dan boleh sih betul lah kulkas betul tak baca andim dulu mujungkat baca biarlah baca ya hanya buku cici karena si palau kocok kopo ya pasal lam kulkas. Makanya disuarakan paling bagus salat ini dilakukan 4 rakaat mesti 2 kalau pergi pun si mati dulu kau bantan maka dari kau mati. Makanya lakukan sendiri kalau dilakukan sendiri paling bagus, sangat bagus ya. Lakukan ini orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka menghambakan diri kepada Allah di bulan Rajab dengan memperkuat bahasa taubat, bahasa mohon keampunan. Mudah-mudahan Rajab ini lebih baik dari Rajab tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, kebetulan malam ini ada yang mau talqin zikir kepada Bapak Ibu yang mau bergabung boleh yang ada kajian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.